everyone, ketemu lagi dengan gue Irwan di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Buat kalian yang baru mampir di channel gue yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan bagi kalian yang udah gabung di channel ini, jangan lupa di like video ini dan share ke teman-teman kalian biar gue semangat bikin video-video baru teman-teman. Oke, jadi hari ini tepatnya hari Minggu ya, tanggal 10 Mei, dimana sekarang itu udah diberlakukan sistem PSBB di daerah Purwakarta. Hari ini rencana gue mau ke Subang ya, mau jenguk orang tua gue, yaitu ibu gue sendiri ya. Ya mudah-mudahan di jalan nggak diberhentiin karena adanya PSBB ya. Untuk lokasi pos PSBB itu ada di Cibatu sama di Jembatan Cilamaya atau perbatasan antara Purwakarta Subang teman-teman. Nah, jadi gue berangkat itu pagi-pagi ya, sekitar 6:30-an, biar agak-agak sedikit sepi juga, nggak terlalu rame lah, biar ntar jam 1-an itu gue pulang lagi ke Purwakarta gitu kan. Karena kalau misalkan nunggu berangkatnya siang terus ntar pulangnya sore, males. Pasti di daerah Purwadadi itu banyak yang ngabuburit ya teman-teman, pasti ramai banget. Tapi nggak tahu juga sih kalau pasca corona kayak gini yang udah diberlakuin sama Kabupaten Purwakarta dan Subang, mungkin nggak terlalu rame ya, karena udah diberlakukannya PSBB ya teman-teman. Mungkin hari ini sekalian aja gue bikin stok video ngevlog gitu kan, biar agak-agak ada stok video banyak gitu kan. Gimana puasa kalian, pada lancar atau udah ada yang bolong ya? Mudah-mudahan puasa kalian lancar sampai tamat ya teman-teman, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya. Gue berharap di bulan sekarang pandemi virus corona cepet berlalu dan cepet beres ya teman-teman, biar bisa beraktivitas seperti semula gitu kan. Yang jualan juga udah mulai berjualan lagi, karena semenjak berlakunya sistem PSBB di kota Purwakarta atau di beberapa kota karena untuk seperti toko-toko kayak toko sembako atau kebutuhan ekonomi mungkin masih pada buka. Kalau misalkan kayak toko-toko yang lainnya mungkin udah pada tutup ya teman-teman, katanya nggak boleh buka gitu. Sedih juga sih untuk di tahun sekarang bulan puasa kayak gini gitu kan. Ya semoga aja semuanya pada sadar ya, semakin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah sih ya. Intinya kita merenungilah kesalahan kita semuanya toh. Allah memberikan segala sesuatu cobaan ini ya untuk semuanya gitu, yang kaya yang miskin sama aja ngerasain gimana dampaknya virus corona ini ya teman-teman. Yang kaya yang penghasilannya bisa hampir 100 juta, bisa hampir MM-an, mungkin kerugiannya sama juga gitu kan, besar seperti notabene sama kayak gue, mungkin pas-pasan ya untuk makan, untuk nyambung hidup aja makan gitu kan, dengan penghasilan 50.000 atau 30.000 per hari itu ya
bacot. Kita syukuri aja gitu kan, seenggaknya kita masih bisa buat makan. Mungkin untuk pembayaran motor atau pembayaran listrik yang AWH-nya mungkin ada yang 450 atau 900. Kalau 450 mungkin udah subsidi pemerintah ya, udah bayarin sama pemerintah. Ini yang terutama yang KWH-nya yang 900 gitu kan, R1 itu kan udah termasuk mampu ya. Segimanapun pengurangan pemakaian listrik ya, tetap aja pasti pembayarannya kisaran harga 200.000 atau 250. Itu pemakaian pasti banyak banget, kayak Magicom, kulkas gitu kan. Ya kayak di dispenser, kalau mungkin dispenser kalau bulan puasa ya jarang banget gitu, paling jatuhnya ke kulkas gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Itu kan bikin minuman, bikin es gitu. Ya semoga aja semuanya sehat dan Indonesia pulih seperti semula ya teman-teman. Ya kita syukurin aja, kalau misalkan kita dapat rezekinya segini ya syukuri. Kalau mungkin ada banyak orang-orang yang lebih parah dari kita ya teman-teman. Kayak kalau udah di Jakarta kan mau pulang nggak bisa, mau jualan nggak boleh, terus untuk makan sehari-hari pun mereka juga bingung tuh. Kita yang di kampung, istilahnya di Purwakarta, nggak terlalu padat penduduk ya, dengan sistem PSBB seperti ini aja masih kita syukuri aja gitu, masih bisa makan gitu kan, masih ada rezeki, walaupun rezeki kita cuman ya segitu, seadanya lah ya. Tapi kan kalau misalkan orang-orang yang udah tinggal di Jakarta, mayoritas biasa penghasilannya, dulunya gue kerja di pabrik atau di perkantoran, sekarang udah diliburkan, udah kena PHK ya. Sedih juga sih, sedihnya ya semua orang juga pastilah kerja itu buat makan ya, apalagi ekonomi sekarang udah kayak gini gitu ya. Kita sebagai warga negara yang baik, ataupun kita punya rezeki yang lebih, ataupun kita ada niat baik untuk membantu sesama orang gitu kan ya, istilahnya di bulan puasa ini ayo berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan teman-teman ya. Berbagi itu nggak harus uang, nggak harus berbentuk jumlah uang banyak ya teman-teman. Kalian bisa berbagi dengan bentuk makanan seadanya aja, kayak misalkan kalian punya uang 50.000 itu bisa bikin gorengan atau bala-bala ya teman-teman. Ini gue singkat cerita aja, bikin bala-bala ya. Bikin bala-bala itu 50.000 juga udah cukup, udah bisa beli semua bahan-bahannya gitu. Kita makan bala-bala misalkan 10 bala-bala, sisanya kita misalkan bikin 50 bala-bala atau 40 bala-bala, kan bisa dibagiin ke orang-orang yang mungkin membutuhkan. Kita tinggal kayak berbagi rezeki, berbagi makanan untuk orang-orang yang buka puasa itu rezekinya banyak banget teman-teman. Yang penting niat kita baik dan tulus ikhlas untuk memberikan sedikit rezeki kita buat orang lain teman-teman. Insya Allah yang namanya rezeki itu nggak bakalan habis ya teman-teman.
semakin kita banyak berbagi, rezeki itu semakin bertambah ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita semakin pelit untuk berbagi gitu kan, ya semakin susah juga rezeki kita. Gue ngalamin itu, dan gue sempat ngomong ke istri gue gitu kan, kalau misalkan punya rezeki seenggaknya kasih dulu orang tua, saudara-saudara. Coba dilakukan itu setiap kita punya rezeki ataupun nggak punya rezeki teman-teman. Insya Allah, alhamdulillahnya pas gue lagi nggak punya rezeki udah nggak. Ya mungkin videonya cukup segini aja dulu teman-teman. Buat kalian yang mungkin suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share. Yang paling penting kalian subscribe channel gue. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye bye.